Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Akhi wa ukhti rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah masih memberikan nikmat umur kepada kita sekalian, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah saum pada kesempatan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan kita bisa mengisi dengan amalan-amalan fardu dan sunnah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi bekal kelak manakala kita telah meninggalkan alam yang fana ini menuju alam yang hakiki, alam yang abadi, yaitu alam akhirat. Akhi wa ukhti rahimakumullah, berbicara kematian, kita meyakini bahwa mati pasti terjadi. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup, setiap yang bernyawa, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Masalahnya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahu kapan seseorang akan meninggal. Sungguh ini adalah sebuah misteri. Kita semua manusia dimanapun dia berada, siapapun dia, apapun jabatannya, apapun sosial kehidupannya, baik dia pejabat, orang kaya, orang tua, anak-anak, orang miskin, kaum duafa, yang sehat ataupun yang sakit, tidak tahu kapan dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah misterinya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berwasiat melalui firman-Nya, dan wasiat ini diteruskan oleh Nabiullah Muhammad SAW, yang merupakan juga wasiat para ulama selaku pewaris Nabi, wasiat para khatib di saat mereka berkhutbah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian orang yang meyakini, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari akhir, beriman kepada kehidupan setelah mati, bertakwalah engkau kepada Allah dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya. Dan di akhir ayat ini Allah berwasiat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhi wa ukhti rahimakumullah, kita meyakini betul bahwa suatu saat Allah akan memanggil kita. Kematian adalah merupakan pintu gerbang menuju kehidupan yang lebih abadi, kehidupan yang abadi di akhirat kelak. Dan kita akan diminta pertanggungjawaban tentang apa-apa yang pernah dilakukan ketika kita hidup di alam yang fana ini. Untuk itu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali engkau mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon betul kepada Allah agar Allah senantiasa menuntun hidup kita dan mengakhiri kehidupan kita di dunia ini dengan husnul khotimah, dengan
kehidupan yang baik, yang mendapatkan rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat rahimakumullah, tentu saja kita senantiasa harus waspada, karena kita memang tidak tahu pasti entah besok ataupun lusa, entah kapan Allah akan memanggil kita. Harapan kita tadi agar Allah Subhanahu wa taala betul-betul dalam kita meninggalkan alam ini dalam keadaan yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, seseorang mati bukan dikarenakan karena usianya yang telah lanjut. Karena kita menyaksikan bahwasanya ada di antara kita yang umurnya jauh di bawah kita, mereka sudah mendahului kita, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara juga banyak orang yang lebih tua dari kita, tetapi mereka masih hidup di alam yang fana ini. Begitu pula kematian bukan dikarenakan karena seseorang menderita penyakit yang parah, penyakit yang kronis. Karena banyak sekali orang yang menderita sakit parah, tetapi dia masih hidup. Bahkan ketika seseorang yang di pagi hari jag-jag waringkas, sehat walafiat, pada sore harinya dikabarkan meninggal dunia. Itulah misterinya jamaah rahimakumullah, akhi wa ukhti rahimakumullah. Betapa kita harus selalu bersiap diri agar ketika Allah Subhanahu wa taala kondisi kita betul-betul dalam berserah diri kepada Allah, dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita persiapkan betul. Mudah-mudahan apa-apa yang kita lakukan ini mendapatkan senantiasa dituntun dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dituntun sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menuntun umat-umat terdahulu, para nabi, para sahabat, para solihin wa solihat, sehingga pada saat menghadap Allah Subhanahu wa taala mereka mendapatkan predikat husnul khotimah, sehingga mendapatkan rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhi wa ukhti rahimakumullah, kita semua pada kesempatan bulan yang mulia ini dalam suasana keadaan isu virus COVID-19, tentu saja ini menggugah hati kita sekalian, menggugah perasaan kita betapa Allah akan menguji kita dengan berbagai ujian. Sebuah hadis yang diterima dari Abdullah bin Abbas, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabiullah Rasulullah SAW bersabda, "Nikmatani maghbunun fihima katsiran minan nas, as-sihhatu wal faraghu." Ada dua nikmat yang senantiasa dilupakan oleh kebanyakan manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Kita baru akan merasakan betapa nikmatnya nikmat melihat ketika mata kita oleh Allah diuji dengan sakit mata. Manusia baru merasakan nikmatnya ginjal ketika dia harus melakukan cuci darah karena ginjalnya sudah tidak berfungsi. Dan yang kedua adalah nikmat kesempatan, nikmat waktu atau nikmat umur. Nikmat kesempatan ini kita rasakan sekarang, betapa Allah dengan menguji mengurunkan bala tentaranya yang disebut virus corona. Kita semua rindu akan kesempatan beribadah di masjid. Pada Ramadan ini, betapa kita rindu sholat berjamaah di masjid, melaksanakan sholat tarawih di masjid, melaksanakan sholat Jumat di masjid.
Tapi Allah mencegah karena penyakit ini. Semua kita tidak melaksanakannya, tidak bisa melaksanakan kewajiban yang fardu dan amal-amalan yang sunnah sebagaimana yang kita bisa lakukan pada bulan-bulan Ramadan di tahun-tahun yang lalu. Inilah baru kita merasa betapa kesempatan itu adalah anugerah nikmat yang sangat luar biasa. Akhi wa ukhti rahimakumullah. Mudah-mudahan saja dengan adanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala ini bisa menggugah hati kita sehingga kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mempersiapkan betul bekal yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah setelah kita melalui pintu kematian. Nah, karena kita memang akan merasakan kematian sebagai pintu gerbang melalui kehidupan akhirat yang abadi, dan di sanalah kita akan memetik hasilnya dari apa-apa yang kita perbuat selama di alam yang fana ini. Akhi wa ukhti rahimakumullah, di dalam surat Al-A'raf ayat 34 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'siruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketahuilah bahwa tiap-tiap yang memiliki ajal, mereka yang bernapas semua akan mengalami kematian, dan apabila telah tiba saatnya ajal itu, tidak ada seorang pun yang mampu mengakhirkannya. Begitu pula tidak ada seorang pun yang mampu mendahulukannya. Kematian tidak bisa ditebus dengan apapun. Kematian tidak bisa ditebus dengan jabatan yang tinggi. Raja sekalipun, dia kalau sudah tiba ajalnya tidak bisa menghindar dari itu semua. Seorang yang kaya raya, karena dengan kekayaannya dia pun tidak bisa membeli untuk menangguhkan kematian dirinya. Akhi wa ukhti rahimakumullah, mudah-mudahan misteri yang Allah rahasiakan tentang kematian kita, kapan dan di mana serta apa penyebabnya, ini menjadi pelajaran bagi kita sekalian, pelajaran agar kita selalu mempersiapkan diri dan kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun, sehingga apabila ajal tiba kita mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Semoga saja kita mendapatkan karunia anugerah nikmat husnul khatimah, nikmat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah ridho kepada kita dan kita ridho kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Akhi wa ukhti rahimakumullah, sekian, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita sekalian. Sekali lagi marilah kita mencoba terus, berusaha sekuat tenaga kita agar setiap helaan napas kita, nuansa kehidupan kita dan keluarga kita senantiasa dihiasi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana wasiat Allah tadi, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita tidak dimatikan oleh Allah, ajal ketika tiba kita dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sa'ilin. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.